Zaman semakin canggih, teknologi ciptaan manusia malah jadi kayak film science fiction ya. Tapi kalau kalian lihat teknologi yang kita maksud, pasti lo pada mikirnya itu semua nggak masuk akal deh. Hai, salam saja di sini dan kita akan jelasin beberapa teknologi canggih buatan manusia yang saking nggak masuk akalnya malah kelihatan kayak benda film sci-fi. Oh ya, kita mau ingetin nih, jangan lupa buat klik subscribe dan like juga ya. So, nggak usah pakai lama lagi, siapin diri kalian dan nikmatin videonya. Plastik kamuflase. Ya ampun, sekarang udah ada teknologi yang bisa bikin kita kamuflase kayak Harry Potter gitu guys. Namanya Hyperstealth Quantum dari perusahaan bernama Hyperstealth Biotechnology Corp. Sebuah teknologi kamuflase yang terbuat dari plastik dengan material lenticular lens. Lenticular lens berfungsi ngeblokin pantulan cahaya yang bisa bikin objek di belakangnya jadi nggak kelihatan lagi. Jadi bukannya ngelihat objek di belakang plastik, tapi kita malah ngeliat pantulan gambar yang ada di sekitarnya. Eits, jangan langsung happy dulu ya. Teknologi kamuflasenya masih dalam tahap pengembangan guys. Selain itu, plastik kamuflase ini gak bakal dijual ke publik kayak jas anti peluru sebelumnya. Ini cuma dikembangin buat keperluan militer negara Amerika Serikat dan juga Kanada. Jadi nggak usah menghayal bakal dipakai di rumah ya. Aerogel. Di tahun 1920-an, seorang ilmuwan bernama Stephen Kistler ditantang oleh teman-temannya buat ngebikin gel yang berisi gas. Karena ngerasa tertantang, dia coba deh tuh buat bikin zat yang dia bakal sebut sebagai aerogel. Setelah berkali-kali nyari cara untuk ngebikin aerogel ini, akhirnya dia punya ide buat masukin karbon dioksida cair ke dalam gel silika. Abis dipanasin, CO2 cairnya tuh berubah ke bentuk gas dan berhasil bikin aerogel. Tapi tanpa si Steven sadarin, dia ternyata udah bikin material teringan yang pernah ada loh guys. Emang bener sih, aerogel ini terbuat dari gel dan juga gas CO2. Tapi materialnya tetap padat kok, cuma kepadatannya rendah aja guys. Oh, terus nih ya, karena materialnya tuh emang dingin dan terbuat dari CO2, aerogel tuh jadi sering dipakai buat menahan panas. Dan yang lebih menarik lagi, dengan berat 15 kali lebih ringan daripada plastik, aerogel juga bisa menahan beras sekitar 3 kg guys. Ya emang sih kekuatannya itu belum nyaingin daya tahan besi, tapi seenggaknya bisa lah ya buat dikembangin di masa depan. Microlethes. Di zaman sekarang, aluminium masih dipakai buat jadi bahan pembuatan pesawat. Tapi buat kedepannya, pesawat-pesawat nggak bakal lagi pakai aluminium guys. Soalnya perusahaan Boeing lagi ngembangin materi yang lebih ringan lagi. Para penonton sekalian, kami persembahkan Microlethes. Busa logam revolusioner ini hanya terbuat dari 99,99% udara saja. Jadi nggak heran kalau beratnya itu ringan banget. Untuk per meter kubik aja beratnya itu cuma 2 kg. Sementara aluminium beratnya mencapai 2,6 kg guys. Saking ringannya, kita bisa taruh microlethes itu di atas bunga loh. Tapi jangan salah, ringan sih ringan, cuma microlethes itu tetap kuat. Ditekan pakai mesin pun nggak bakal hancur tuh guys. Wah, berarti emang bener ya microlethes emang material masa depan. Apa jangan-jangan bakal ada banyak barang yang dipakein microlethes? Jadi penasaran. SJNL Phone. Steve Jobs kalau masih ada pasti kaget banget sih. Bayangin deh, masa nantinya kalian bisa teleponan pakai jari doang? Alat punya signal phone ini baru bisa dipakai kalau kalian udah pakai strap khusus. Strapnya pun dibuat macem-macem loh. Bisa dipasangin ke jam tangan biasa, ke Apple Watch, bahkan bisa buat gelang doang. Jadi nantinya pas kalian klik strap itu, dia bakal ngalirin sinyal vibrasi dari tulang sampai kuping kalian. Keren banget kan tuh? Tinggal tempelin jari ke kuping, bisa teleponan sama orang lain. Menurut gue sih, ini alat mirip-mirip kayak Apple Watch ya. Orang sama-sama bisa buat nelfon, ngasih notif aplikasi, bahkan bisa buat ngitungin langkah kaki perharinya juga. Bedanya tuh kalau teleponan pakai Apple Watch, jamnya tuh masih dideketin. Nah, yang ini cuma tinggal taruh jari doang tuh di kuping kalian. Kalau gue punya duit, kira-kira harus beli yang mana ya? Buat para penggemar Kingsman, kalian nggak perlu lagi nih jadi mata-mata cuma buat dapetin outfit anti peluru. Soalnya sekarang udah ada yang dijual secara komersial loh. Nggak percaya kan? Ini dia, jas anti peluru buatan Garrison Bespoke dari Toronto. Sebuah setelan jas 3 lapis yang bakal ngelindungin badan kita tetap aman dari balutan jahitannya. Kabarnya, jas ini dibanderol seharga $20.000 atau setara 280 juta rupiah guys. Tapi kalian masih pada penasaran, apa ya alasan mereka bikin jas ini?
Karena kebanyakan para klien-klien toko Garrison tuh bekerja di tempat industri berlian yang notabene-nya banyak ketemu orang-orang pakai senjata. Gara-gara itu mereka jadi insecure deh. Nah, si David Trent selaku bos toko jahit Garrison nawarin jas anti peluru ini sebagai solusi kliennya guys. Jas buatan Garrison pun juga lebih tipis, lebih ringan, lebih kuat, dan fleksibel daripada rompi anti peluru polisi yang berat, tebal, dan juga ketat. Selain itu, David juga bilang kalau jas mereka itu sangat efektif dalam pertemuan bisnis. Kenapa? Karena kalau kalian datang ketemu sama rekan bisnis terus pakai rompi anti peluru, pasti bakal kasih kesan jelek kan? So, udah pasti kalau jas ini tuh lebih efektif. Tapi nggak sampai situ aja. Gue yakin kalian masih kepo juga kan sama material jasnya. Kok bisa sih sampai sekuat itu? Ya, kalau dari penjelasan si David, jas anti peluru mereka tuh dibuat pakai nanoteknologi kayak baju militer Amerika Serikat yang dipakai selama perang Irak dulu. Jadi jelas lah, ini bukan jas kaleng-kaleng bro. Beton anti bolong. Sering kesel pas ngeliat rumahnya retak-retak? Mau dibenerin tapi biayanya mahal? Mendingan lu ganti aja beton di rumah pakai biokongkrit ini. Dijamin deh, temboknya bakalan awet nyampe 200 tahun. Di dalam betonnya ada sekumpulan bakteri yang bernama Bacillus pseudovirus dan juga zat kalsium laktat. Pas sudah dikenain air, nanti zatnya bisa nutupin retak-retak kecil di tembok. Tapi nggak sampai situ doang, gengs. Para peneliti bilang kalau mereka lagi ngembangin proyek ini biar bisa dipakai di gedung-gedung perkantoran. Menurut gue sih ini penting banget ya buat diaplikasiin di Indo. Apalagi di sini sering banget hujan yang malahan bisa ngancurin si tembok. Jadi nggak perlu ongkos lagi kan buat ngebenerinnya. Rimo. Buat lo pada yang sering mager banget buat matiin lampu, kayaknya gelang remote ini bisa berguna banget deh buat lo. Soalnya dengan cuma digelang, lo bisa kontrol tuh alat-alat elektronik di rumah kalian. Mulai dari lampu, pemanas, sampai kunci pintu, semua bisa dilakuin dengan gerakan tangan guys. Ya, teknologi ini pakai sinyal inframerah dan juga Bluetooth buat ngirim perintah ke alat yang dituju melalui adaptor. Nah, sensor gerak di gelangnya tuh yang bakal mendeteksi gerakan tangan kita. Misalnya mau nyalain lampu, kita tinggal tepuk tangan aja. Mau manasin air ya, tinggal nunjuk aja tuh ke pemanasnya. Gampang kan? Berasa kayak punya ilmu sulap gak sih? Hologram realistis. Buat para penggemar film sci-fi, pasti sering ngeliat deh salah satu adegan yang nunjukin hologram 3 dimensi. Nah, teknologi ini sudah dibuat tuh sama peneliti dari Universitas Sussex. Alatnya pakai bola polister kecil ukuran 2 mm yang dimasuki ke dalam kotak berisi lampu LED. Selain itu, kotaknya juga dilapisin oleh speaker di setiap sisinya. Bolanya tadi bakal digerakin ke sana kemari sama tekanan suara yang diatur sama si operator. Mereka juga nambahin sinar LED biar bisa nampilin efek hologram yang bentuknya itu macam-macam guys. Misalnya kayak kupu-kupu, peta dunia, atau bahkan angka yang gerak melayang-layang. Walaupun kelihatannya cuma gambar hologram 3D, tapi ternyata bisa disentuh loh. Sensasi sentuhan tadi bakal terasa dari putaran bolanya. Cuma produk ini belum dijual di pasaran guys. Ya, kita lihat aja bakal dipakai kayak gimana di masa depan nanti. Soalnya kalau menurut gue ini bakal jadi inovasi yang canggih banget. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.